Halo, perkenalkan nama saya Napisa Melinda dengan NIM 2408401027 dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan semester 3 kelas 3C Politeknik Negeri Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Saraswati dengan NIM 2408401028. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 Prodi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Tanah Laut. Hai, nama saya Lois Tarina Sinohaji dengan NIM 2408401041 dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 3 kelas C Politeknik Negeri Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini dengan NIM 2408401045, Prodi Akuntansi Perpajakan semester 3, kelas 3C, Politeknik Negeri Tanah Laut. Soal maupun data yang digunakan untuk mengisi SPT tahunan PPH yang berjenis 1770, di mana Ahmad Jidan Swaka sebagai seorang pedagang alat tulis kantor dengan merek dagang Toko Jidasmart yang berdomisili di Jalan Krakatau nomor 45, Kelurahan Karangkempal, Kecamatan Semarang Timur, yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur dengan NPWP 04576023-504 yang lokasi bisnisnya berlokasi di Jalan Stadion 44 sampai dengan 48 di Kelurahan Karangkido, Kecamatan Semarang Timur. Istrinya bernama Nabila Swaka mengelola toko busana wanita dengan merek Nabila Cantik yang berlokasi di Jalan Maluku nomor 14 sampai dengan 16, Kelurahan Karangkempal, Kecamatan Semarang Timur, di mana Ahmad Jidan Swaka dan istrinya sudah menikah dengan status kawin dengan tidak pisah harta. Mereka telah memiliki 3 anak, yang anak pertama yang Mutiara Kira Nabila, kedua Dwi Putra Pratama, dan Raudatul Jannah. Ini adalah jumlah biaya usaha dan laba usaha dalam yang dilakukan pembukuan pada tahun 2020 hingga 2021. Kemudian eh, laba rugi tahun 2021 termasuk penjualan toko Jidat Smart pada Dinas Pendidikan Kota Semarang, gaji dan upah, perbaikan dan pembelian gedung termasuk untuk rumah, perbaikan dan pembelian kendaraan termasuk kendaraan pribadi, kemudian supplies kantor termasuk pengadaan untuk alat tulis rumah tangga, dan administrasi dan umum termasuk biaya perjalanan pribadi, serta denda pelaporan SPT masa PPh 25. Selain itu, ternyata Ahmad Jidan juga bekerja pada PT Trate Mulia Industri Kertas yang berlokasi di Jalan Tamtamat nomor 35, Waleri, Kabupaten Kendal, dengan status pegawai tetap, di mana Ahmad Jidan ini diberi kepercayaan sebagai manajer keuangan dengan gaji pokok 12.750, tunjangan jabatan 3.350. Gaji Ahmad Jidan Swaka setiap bulan dipotong untuk asuransi kecelakaan sebesar 275.000 dan iuran pensiun sebesar 200.000 setiap bulan. Ahmad Jidan Swaka sudah dipotong TPA pasal 21 oleh PT Trate Mulia. Kemudian selama tahun 2021 ternyata pasangan suami istri ini memperoleh penghasilan di luar usaha sebagai berikut, di mana yang pertama itu ada penghasilan bunga deposito dari Bank BNI, kemudian dividen dari PT Kalidamar, dan penghasilan sewa kendaraan dari PT Bahari, serta penghasilan sewa dari PT Permata Jaya, serta ternyata telah memperoleh warisan dari Nyonya Nabila Soka. Selama tahun 2021 juga, Ahmad Jidat Swaka telah membayar PPh pasal 25 sebesar 225 juta. Kemudian daftar kartu ini daftar harta dan kewajiban keluarga Ahmad Jidan Swaka yang disajikan dalam tabel ini, di mana ini daftar harta ini termasuk dalam deposito Bank BNI, tanah, bangunan rumah, eh, mobil sedan, mobil pick up, dan malabar toko.
serta tanah kapling, di mana jumlah hartanya itu ada 10 miliar 4.100.000. Kemudian daftar kewajibannya ini ternyata eh, memiliki daftar kewajiban untuk membayar BNI 46 cabang Undip dengan keterangan kredit usaha kecil. Kemudian dari keterangan di atas, data-data di atas, ternyata kita ditugaskan untuk perhitungan penghasilan neto fiskal atas pekerjaan dari usaha, perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong, membuat rekap perhitungan PPh tidak final lainnya yang dipotong ataupun dipungut pihak lain. Kemudian kita menghitung PPh terutang sebelum dipotong dan dipungut pihak lain. Hitung PPh terutang setelah dipotong dan dipungut pihak lain, serta menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Kita membuat SPT PPh wajib pajak orang pribadi Jidan untuk tahun pajak 2021, serta membuat SPP-nya dalam form yang terlampir. Formulir SPT 1774 Lampiran 4 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun pajaknya tertera 2021 di pembukuan kita X. Kemudian ada nomor NPWP dan nama wajib pajak, yang dimana nomor NPWP tersebut adalah 04557 602 3504 000 dengan nama wajib pajak Ahmad Zidan Suwaka. Dan pada bagian A, harta pada akhir tahun, yaitu yang pertama ada deposito bank BNI 46 senilai 450 juta. Nomor 2 sampai nomor 10 itu kode harta 061 dengan nama harta ada tanah, bangunan rumah, tanah, bangunan rumah, tanah, bangunan rumah, tanah. Dengan tahun perolehannya ada 2005, 2006, 2008, dan 2011, 2012. Dengan harga perolehannya, tanah pada tahun 2005 ada 25 juta, bangunan rumah pada tahun 2005 ada 45 juta, tanah pada tahun perolehan 2006 ada 300 juta, bangunan rumah pada tahun perolehan 2006 ada 520 juta, tanah pada tahun perolehan 2008 ada 500 juta, bangunan rumah pada tahun perolehan 2008 ada 600 juta, tanah pada tahun perolehan 2011 ada 800 juta, bangunan rumah pada tahun perolehan 2011 ada 1 miliar 145 juta, tanah pada tahun perolehan 2012 ada 1 miliar 500 juta, dengan jumlah bagian A keseluruhannya yaitu 5 miliar 885 juta. Jadi harta pada akhir tahun didapat dari selisih, deposito, dan lainnya. Pada bagian B yaitu ada kewajiban atau utang pada akhir tahun, yaitu kode utangnya 101, nama pemberi pinjamannya itu Bank BNI 46 pada tahun peminjaman 2019 dengan jumlah rupiah 900 juta. Dan pada bagian C, daftar susunan anggota keluarga, yaitu yang pertama ada Nabila Suwaka sebagai istri dan pekerjaannya pemilik toko busana wanita, Mutiara Kirana Nabila sebagai anak dengan pekerjaannya mahasiswa, Dwi Putra Pratama sebagai anak dengan pekerjaan pelajar, dan yang terakhir ada Rodiatul Jannah sebagai anak dengan pekerjaannya juga pelajar. Kemudian masuk pada lampiran 3 sama tahun pajaknya 2021 seperti sebelumnya. NPWP dan nama wajib pajaknya juga sama. Kemudian di sini ada bagian-bagian yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Yang pertama itu ada bunga deposito, tabungan, diskon atau SBI surat berharga negara. Dasar pengenaan pajaknya itu penghasilan brutonya sebesar 17.600.000. PPh yang terutang itu sebesar 3.520.000. Kemudian sewa atas tanah dan bangunan sebesar 145 juta. PPh yang terutangnya itu sebesar 14.500.000. Kemudian ada dividen sebesar 156 juta.
PPh terutangnya sebesar 15.600.000, kemudian jumlahnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 16 atau jumlah dari yang kita isi tadi yaitu sebesar 33.620.000. Kemudian di sini ada bagian B, bagian penghasilan yang tidak termasuk oleh objek pajak, yaitu pertama ada warisan. Penghasilan brutonya sebesar 890 juta. Kemudian dijumlahkan bagian B sebesar 890 juta. Kita akan masuk ke dalam formulir 1770 yang kedua. Daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah dengan tahun pajak tahun 2021 dimulai dari bulan Januari 2001 sampai dengan Desember tahun 2021. Karena kita akan melakukan pembukuan, maka kita akan mencentang di bagian pembukuan tersebut. Kemudian kita akan memasukkan nomor NPWP-nya. Dengan NPWP ini didapatkan dari soal yang sudah ada. Kemudian nama wajib pajak itu kita akan masukkan nama Ahmad Jidan Suaka karena kita akan menghitung PPWH dari Ahmad Jidan Suaka. Kemudian di bagian A, daftar pemotongan atau pemungutan pihak PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar dan dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Yang pertama kita akan memasukkan dari PT Teratia Mulia dengan nomor NPWP 076783134-0080000 dengan jenis pajak pasal PPh 21. Kenapa dimasukkan ke dalam PPh 21? Karena untuk penghasilan dari pekerjaan seperti gaji dan upah dan honor ini yang dipotong oleh pemberi pekerja akan dimasukkan ke dalam PPh pasal 21 dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 2.775.000. Kemudian kita masuk ke Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan jenis pajak pasal PPh 22. Untuk transaksi dengan pemerintah atau impor yang keterangan di soal itu dipungut oleh bendahara pemerintahan instansi tertentu, itu sudah termasuk ke dalam PPh pasal 21 dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 1.200.000. Kemudian yang ketiga, dari PT Bahari dengan NPWP 02677894-503.000 dengan bukti pemotongannya itu ada 374-PS-23-05-2021 dengan tanggal bukti pemotongan itu tanggal 20 Mei 2021 dengan jenis PPh pasal 23 termasuk PPh pasal 23 dikarenakan untuk penghasilan jasa atau modal seperti sewa, jasa, royalti itu termasuk ke dalam PPh pasal 23 dengan jumlah PPh yang dipotong itu sebesar 560.000. Kemudian jumlah bagian A itu sebesar 4.535.000. Ya, setelah mengisi formulir 1770 lampiran 2, maka kita akan mengisi formulir 1770 lampiran 1, di mana tahun pajak yang kami tetapkan di tahun 2021 dengan bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan pembukuan juga. Kemudian kita akan memasukkan NPWP-nya, NPWP juga masih sama, nama wajib pajak juga masih sama. Kemudian kita akan mengisi di bagian B-nya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau jenis pekerjaan. Karena tadi Ahmad dan Suaka ini bekerja di bidang dagang, maka kita akan mengisi di bagian dagangnya. Di mana penghasilan netonya sebesar 2.6.666.500. Ini didapatkan dari perhitungan netonya. Kemudian kita akan mengisi di bagian C-nya penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Di mana ternyata Jidan Suaka ini bekerja di PT Teratia Mulia sebagai pegawai tetap dengan jabatan manajer keuangan. Maka penghasilan brutonya ada 193.200.000 dengan pengurangan penghasilan brutonya sebesar 11.700.000 dan penghasilan neto bersihnya ada 181.500.000. Kemudian di bagiannya penghasilan neto dalam negeri lainnya, di mana ternyata Ahmad Jidan Suaka memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya berupa sewa dengan jumlah penghasilan neto ya sebesar 28 juta.
Maka di sini kita tulis 28 juta. Pada formulir 1770 lampiran 1 pada SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, yaitu tahun pajaknya tahun 2021, dimulainya yaitu bulan Januari tahun 2021 sampai bulan Desember tahun 2021 dengan menggunakan metode pembukuan. Nomor NPWP-nya yaitu 04 557 602 3504 000. Kemudian nama wajib pajaknya itu Ahmad Zidan Suaka. Kemudian di bagian A ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Kemudian kita lanjut aja ke bagian 1, yaitu penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Yang A-nya yaitu peredaran usaha, yaitu ada 6.866.700.000. Kemudian di bagian B ada harga pokok penjualannya, yaitu di 3.287.250.000. Kemudian di bagian C adalah laba rugi atau bruto usahanya, yaitu A dikurang sama B, yaitu hasilnya 3.579.450.000. Kemudian ada bagian D, biaya usaha, yaitu 1.647.750.500 rupiah. Kemudian ada penghasilan netonya, yaitu bagian A dikurang dengan bagian D, yaitu hasilnya 1.931.691.500 rupiah. Kemudian kita lanjut di bagian 2, yaitu penyesuaian fisikal positif. Kemudian yang A itu ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, yaitu ada 41.420.000. Kemudian ada di bagian E, harta yang dihibahkan atau bantuan sumbangan, yaitu di 2.055.000. Kemudian di bagian G, gaji yang dibayarkan kepada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya, yaitu ada 31.200.000. Kemudian sanksi administrasinya yaitu 300.000. Kemudian dijumlahkan menjadi 74.975.000. Kemudian penyesuaian fisikal negatifnya kita skip. Lanjut ke jumlah bagian A, yaitu 1E ditambah 2I ditambah 3D, yaitu menjadi 2.666.500 rupiah. Kemudian di formulir 1770 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, yaitu tahun pajaknya tahun 2021, dimulai bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan menggunakan metode pembukuan. Yang pertama ada identitas, yaitu NPWP 045576023504.000. Kemudian ada nama wajib pajaknya, yaitu Ahmad Zidan Suaka. Jenis usahanya atau pekerjaan bebasnya, yaitu dagang. Kemudian status kewajiban perpajakannya yaitu KK. Kemudian kita lanjut di bagian A, penghasilan neto. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, yaitu sebesar 2.666.500 rupiah. Kemudian ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu 181.500.000. Kemudian ada penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 28 juta. Kemudian jumlah penghasilan netonya ditambahkan menjadi 2.216.166.500 rupiah.
Kemudian jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yaitu sama sebesar 2.216.166.500 rupiah. Kemudian kita lanjut di bagian B, penghasilan kena pajaknya yaitu kompensasi kerugian sebesar 58.041.500 rupiah. Kemudian ada jumlah penghasilan neto setelah kompensasi yaitu 2.158.125.000. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajaknya yaitu KI 3 sebesar 126 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya itu menjadi 2.032.125.000. Kemudian kita lanjut di PPh terutangnya, yaitu PPh terutang tarif pasal 17 Undang-Undang PPh 10 angka 11 sebesar 55.533.637.350 rupiah. Kemudian jumlah PPh terutangnya sama yaitu 553.637.350 rupiah. Kemudian kita lanjut di bagian D yaitu kredit pajak, yaitu PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah sebesar 4.535.000. Kemudian kita ada PPh yang dibayar sendiri yaitu PPh pasal 25 bulanan yaitu sebesar 225 juta. Kemudian kita lanjut di jumlah kredit pajak sebesar 229.535.000. Kemudian kita lanjut di bagian E, ada PPh kurang atau lebih bayar. Ini di bagian A, kita pilih di PPh yang kurang bayar PPh pasal 29 yaitu sebesar 324.102.350 rupiah. Kemudian kita lanjut di bagian F, ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, yaitu angsuran PPh pasal 25 pajak berikutnya dihitung sebesar 45.758.530 rupiah. Kemudian kita tandai di bagian 1 garis miring 1210 jumlah pada angka 16. Kemudian yang terakhir kita tandai di bagian wajib pajak, kemudian nama lengkapnya yaitu Ahmad Zidan Suaka dengan NPWP 045576023504.000 bertanda tangan di bawah ini.